Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Adiana. Di hari ini kita akan belajar mengenai sejarah peminatan, khususnya untuk kelas 10 IPS. Kita akan masuk ke bab baru mengenai historiografi. Oke. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai metode penelitian sejarah, sebelumnya itu sumber sejarah. Nah, dari ketiga materi itu, dari ketiga bab itu, ada keterkaitan. Jadi materi yang akan kita pelajari sekarang itu ada keterkaitan dengan materi sebelumnya. Oke. Oke, kalau kalian ingat, historiografi ini merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Jadi, seorang sejarawan itu mencari sumber, mengkritik sumbernya, menginterpretasikannya, lalu ditulis. Nah, kita akan membahas mengenai teknik penulisan sejarah dan sejarah penulisan sejarahnya itu sendiri, ya. Oke, jadi kita yang pertama masuk ke pengertian historiografi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, historiografi itu punya dua makna, ya. Yang pertama, sejarah penulisan sejarah. Jadi perkembangan orang-orang zaman dulu menulis sejarah itu seperti apa. Yang kedua, historiografi itu punya pengertian penulisan sejarah. Oke, kita akan membahas satu persatu dari dua pengertian tersebut. Oke. Yang pertama, historiografi menurut arti pertama itu sejarah penulisan sejarah itu maksudnya jadi dalam setiap masa itu penulisan sejarah dipengaruhi oleh jiwa zaman, kepentingan pemerintah, kepentingan politis. Jadi ada perkembangannya. Misalkan yang akan kita bahas ini mengenai perkembangan penulisan sejarah di Indonesia dari zaman Hindu-Buddha, masuk ke Islam, masuk ke kolonial, merdeka, dan masuk ke zaman pasca kemerdekaan. Nah, itu historiografi pengertian pertama. Jadi ada fasenya, ada ciri khasnya. Yang kedua, historiografi mempunyai arti penulisan sejarah. Nah, ini apa itu historiografi? Itu artinya bagaimana seorang sejarawan mempunyai teknik, mempunyai imajinasi yang luas, mempunyai wawasan yang hebat mengenai sejarah di masa lampau. Jadi, seorang sejarawan dituntut untuk mempunyai skill menulis agar si pembaca itu mampu tertarik dalam tulisannya. Seakan-akan seorang pembaca itu ada hadir di peristiwa di masa lampau. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana seorang sejarawan memilih pemilihan kata yang tepat, memilih diksi yang bagus sehingga tulisannya itu sangat tertarik oleh para pembaca, gitu ya. Yang kedua, nah ini aspek yang mempengaruhi historiografi. Nah, jadi apa saja yang mempengaruhi penulisan sejarah? Nah, tadi sudah disinggung. Jadi dalam penulisan sejarah ini pasti ada hal-hal yang mempengaruhi. Tiap fase itu pasti ada ciri khasnya. Nah, yang pertama itu adanya kepentingan politik. Jadi, kebanyakan dalam penulisan sejarah itu dipengaruhi oleh pesanan dari pemerintah. Jadi untuk melegitimasi pemerintah itu ditulis satu sejarah yang murni, yang seakan-akan suci, padahal di sana ada hal-hal yang gelap lah ya, yang negatif. Kayak yang kedua, dipengaruhi oleh jiwa zaman atau zeitgeist ya. Jadi jiwa zaman pada masa itu berbeda dengan masa 100 tahun kemudian. Jadi penulisan sejarah pun akan berbeda. Oke, nah itu aspek yang mempengaruhi historiografi. Kita masuk ke pembabakannya ya, atau periodisasi tentang historiografi, jenis-jenis historiografi di Indonesia. Jadi ini bagaimana sejarah Indonesia itu ditulis berdasarkan fasenya. Oke, yang pertama historiografi tradisional. Nah, ini historiografi pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi masih sangat tradisional. Dari alat-alatnya, dari penulisnya itu masih tradisional gitu ya. Kenapa tradisional? Karena ini penulisan sejarah awal di Indonesia.
Karena pada masa sebelumnya Indonesia itu masih masuk pada zaman belum mengenal tulisan, ya. Jadi orang-orang Indonesia mulai mengenal tulisan itu setelah datangnya orang-orang Hindu-Buddha, ya. Bahasa Sanskrit, Sanskerta dan membawa huruf Pallawa. Jadi mulai mengenal tulisan. Sebelumnya belum mengenal tulisan. Yang kedua, ada historiografi kolonial. Jadi ini penulisan sejarah pada masa kolonial Hindia Belanda, zaman VOC, bagaimana orang-orang zaman dulu menulis sejarah di Nusantara, di Indonesia. Yang ketiga, ada historiografi nasional. Nah, ini penulisan sejarah pada masa awal kemerdekaan. Ya, jadi berbeda. Dari Hindu, Buddha, Islam masuk ke datang kolonial. Nah, zaman kemerdekaan corak penulisannya seperti apa sih? Itu akan berbeda. Yang keempat, tentang historiografi modern. Nah, ini historiografi yang memang sudah ilmiah, sudah mempunyai metode penelitian sejarah yang baku, ya, agar mempertanggungjawabkan kebenaran informasi di masa lampau. Oke? Nah, yang pertama, kita masuk ke historiografi tradisional. Oke, pengertiannya jadi historiografi jenis ini tuh muncul atau berkembang pada masa atau zaman Hindu, Buddha, dan Islam berkembang di Indonesia. Jadi pada masa kerajaan dulu, para raja itu mempunyai istilahnya para pujangga untuk menulis kejadian apa saja yang terjadi pada masa itu, ya, entah itu ditulis dalam kitab, dalam prasasti, atau media lainnya. Oke, nah, ciri-ciri historiografi ini yang pertama itu sifatnya istana sentris. Jadi cerita atau alur sejarahnya itu hanya berkutat di kalangan keluarga istana saja. Rakyatnya tidak diceritakan, dunia luarnya kurang diceritakan. Historiografi jenis ini hanya menceritakan orang-orang di lingkungan istana kerajaan. Yang kedua, ini mempunyai cirinya itu subjektivitasnya tinggi. Jadi, karena tujuannya untuk melegitimasi seorang raja, jadi agar raja itu langgeng pemerintahannya, sehingga ditulislah kejadian yang tidak objektif, tidak sesuai dengan realita di lapangan. Jadi sudah dicampuri oleh kepentingan dari raja dan si penulisnya itu tersebut. Jadi ada subjektivitas. Yang ketiga, adanya anakronisme. Kronik itu kan, kronologi itu kan waktu. Itu tidak. Jadi adanya kerancuan waktu. Jadi dalam penulisan sejarah tradisional ini, seorang pujangga itu, para penulis sejarah pada zaman itu menulis runtutan waktunya tidak berurutan gitu, tidak, maksudnya rancu lah, ya, tidak sesuai. Oke. Yang keempat, ini ada unsur-unsur religio magis, ya. Jadi dalam historiografi tradisional ini cirinya itu banyak hal-hal yang di luar nalar, ya, banyak hal-hal yang di luar akal sehat diceritakan dalam sejarah di jenis tradisional ini. Oke. Yang kelima, ini bersifat regiosentris. Jadi sifatnya kedaerahan, region ya, bersifat kedaerahan. Misalkan sejarah historiografi tradisional untuk khusus suku Jawa misalkan, atau Sunda misalkan ya, ataupun Sumatera, jadi bersifatnya kedaerahan, jadi sifatnya lokal. Oke. Lanjut, ada ciri yang selanjutnya itu sifatnya feodal aristokratis. Jadi di sini sangat mengagungkan sosok raja. Seakan-akan raja itu titisan dari dewa, jelmaan dewa di bumi. Oke, feodal, sangat hierarkis lah, sangat mengagungkan sosok raja. Oke, yang ketujuh, tujuannya melegitimasi kekuasaan, tadi sudah dijelaskan. Dan yang selanjutnya itu sifatnya etnosentris. Nah, tadi maksudnya ada kemiripan dengan regiosentris ya, jadi kedaerahan, dan ada rasa atau tujuan untuk
meninggikan salah satu golongan atau suku ya. Ini disebut etnosentris, etnis. Nah, contohnya karya historiografi tradisional itu ada prasasti, ada babad, ada juga hikayat ya. Jadi medianya pun masih sangat tradisional, misalkan masih menggunakan batu ya, masih menggunakan media pohon lontar misalkan, belum ada kertas. Jadi mereka menulis dengan media yang seadanya. Oke, selanjutnya ada historiografi kolonial. Bila dilihat namanya, ini penulisan sejarah pada masa kolonialisme Hindia Belanda berkuasa di Indonesia. Oke, jadi ciri dari historiografi ini yang pertama Nederlandosentris. Nederland. Jadi ada penulisannya itu berpihak atau punya pusat itu pada orang-orang Belanda. Ya, Nerlando. Jadi penulisannya berpusat atau fokus pada orang-orang Belanda di tanah jajahan. Oke. Yang kedua, penulisnya itu kebanyakan orang-orang Eropa dan Belanda. Ya. Jadi memang belum banyak orang-orang Indonesia yang punya skill kemahiran dalam berbahasa Belanda. Jadi kebanyakan orang-orang yang menulis sejarahnya itu adalah orang-orang Belanda. Dan memang ini istilahnya pesanan dari para gubernur jenderal pada saat itu agar seolah-olah praktek kolonialisme imperialisme di Indonesia ini berjalan dengan baik, berjalan dengan humanis, adil, tidak ada yang dirugikan, ya. Jadi ditulis baik-baiknya saja ketika dibaca oleh orang-orang Belanda di sana. Tapi pada kenyataannya kita sangat sengsara. Oke, yang selanjutnya dalam isi sejarahnya itu fokus pada kehidupan warga Belanda. Jadi di sini kalau tadi tradisional itu istana sentris, kalau sekarang ya Nerlandosentris. Jadi penulisannya itu berkutat pada orang-orang Belanda, aktivitasnya itu di Nusantara itu seperti apa, kebijakannya apa saja. Jadi orang-orang kita itu tidak banyak dibahas, ya. Istilahnya kita itu hanya menjadi figuran, cameo gitu ya. Nah, pemeran intinya itu adalah orang-orang Belanda di Nusantara. Tujuannya sama untuk melegitimasi kekuasaan agar seolah-olah orang Belanda itu menjajah dengan cara yang humanis. Oke, baik, kita lanjut ke historiografi nasional. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai historiografi kolonial ya yang berkembang pada masa penjajahan Hindia Belanda. Oke. Nah, ada historiografi nasional. Jadi ini merupakan kebalikan atau jawaban dari historiografi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu sudut pandangnya orang Belanda, nah sekarang dari sudut pandang orang-orang Indonesia menulis sejarah bangsanya. Oke. Jadi awal dari adanya penulisan sejarah ini diadakannya satu seminar sejarah di Yogyakarta tahun 1957. Oke. Nah, jadi apa itu historiografi nasional? Kita bahas ciri-ciri historiografi satu ini ya. Yang pertama itu Indonesia sentris. Jadi kalau yang sebelumnya itu Nerlando sentris, nah sekarang Indonesia sentris. Jadi sudut pandangnya orang Belanda. Kalau dulu Pangeran Diponegoro itu melawan itu disebut pemberontak menurut Belanda. Nah sekarang di tangan para sejarawan Indonesia dirubah penulisannya, pemberontakan Pangeran Diponegoro itu justru adalah aksi heroik ya, aksi kepahlawanan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi di sini ada dua konsep berbeda. Kalau zaman dulu, zaman historiografi kolonial itu banyak penggunaan kata-kata seperti tuan, pribumi, terus inlander, hal-hal yang merendahkan bangsa kita. Nah, di historiografi ini mulai adanya tujuan atau kesadaran nasional. Jadi mulai adanya hal-hal yang menyadarkan bahwa kita ini satu bangsa,
satu bangsa yang dulu dijajah oleh bangsa yang sama yaitu Belanda, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi mulai ada kesadaran. Nah, di sana mulai ada bangkitnya nasionalisme. Jadi mulai ada rasa satu bangsa, satu bahasa ya. Jadi mulai ada kecintaan dalam tanah air ya, nation, kebangsaan. Yang selanjutnya itu alat pemersatu bangsa. Jadi sejarah ditulis pada masa ini agar manusia yang hidup pada masa setelah kemerdekaan itu bersatu, bahwa dulu nenek moyang kita itu, kakek nenek kita itu berjuang melawan satu bangsa penjajah. Jadi dari sejarah itu kita harus belajar bahwa kita harus berjuang untuk memajukan bangsa ini agar tidak dijajah lagi oleh bangsa asing, orang luar. Oke. Nah, di sini pemeran utamanya itu adalah orang-orang kita. Kalau zaman dulu itu kita hanya figuran, nah sekarang kita menjadi pemeran utama. Jadi fokusnya kepada orang Indonesia, sejarah orang Indonesia di tanah kelahirannya, yaitu di Nusantara. Nah, yang terakhir ada historiografi modern. Kenapa disebut modern? Karena mungkin berbeda dengan historiografi sebelumnya. Jadi historiografi tradisional, kolonial, nasional itu memang subjektivitasnya tinggi. Jadi istilahnya kepentingan politiknya, kepentingan penguasanya itu sangat tinggi ya, banyak. Nah, sekarang historiografi modern ini bagaimana seorang sejarawan meminimalisir subjektivitas itu agar lebih ilmiah, agar lebih objektif ya, agar lebih sesuai realita di lapangan. Realita di lapangannya itu A, ditulis A ya, tidak ditulis dengan sudut pandang yang lain. Oke. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu sifatnya kritis atau ya melalui kritik lah, kritik. Jadi dicek and recheck ya istilahnya. Jadi setiap informasi yang masuk, sumber yang didapatkan itu tidak asal digunakan, dicek dulu, dikritik dulu apakah sesuai, apakah relevan, nah baru digunakan. Yang kedua, menggunakan kaidah ilmiah atau metode penelitian sejarah ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai heuristik, yang sebelumnya pilih topik dulu, terus kritik sumber, interpretasi, lalu ditulis. Sekarang historiografi. Oke. Yang ketiga itu objektif. Jadi sesuai realita di lapangan ya, tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Yang terakhir, muncul peranan rakyat kecil atau sejarah sosial istilahnya. Jadi mulai ada sejarah gerakan para petani, para buruh. Jadi yang dulunya sangat tidak dipertimbangkan, orang-orang kecil itu gerakannya tidak ditulis, nah sekarang mulai mulai ditulis dalam sejarah nasional atau sejarah modern ya. Nah, contohnya itu ada tinjauan kritis satu karya dari Husein Jayadiningrat mengenai sejarah Banten. Oke. Terima kasih, pemateriannya cukup. Intinya, simpulannya, historiografi ini bagaimana seorang sejarawan mempunyai kemampuan dalam merekonstruksi peristiwa di masa lampau dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, ya kalau tadi yang dijelaskan itu mengenai periodisasinya. Jadi bagaimana penulisan sejarah di Indonesia itu fase-fasenya itu seperti apa. Setiap zaman itu punya perbedaan. Ya. Oke, dicukupkan saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya di sejarah peminatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.